in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sampaikan, karena Nabi bertugas diantaranya untuk menyampaikan tabligh al-balagh, sampaikan kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu Pak, meskipun kita sering dengar mereka musyrik, memusuhi Nabi, tidak nurut kepada Nabi, tapi mereka itu klaimnya cinta kepada Allah. Suka, senang kepada Allah. Mereka tuh tahu bahwa yang memberi mereka rezeki itu hanya Allah. Itu musyrik. Musyriknya di mana? Ketika ibadah musyrik, ketika keyakinan tauhid. Keyakinannya orang musyrik Quraisy dulu itu tauhid rububiyah. Mereka yakin kalau mereka ke laut, lagi melaut, itu tidak ada yang dimintai tolong kecuali Allah. Tapi kalau sudah sampai di daratan, hidupnya nyaman, di zona nyaman, Yolata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, yuk berbagai macam berhala mereka sembah. Tapi ketika dalam keadaan genting, dia yakin yang menyelamatkan hanya Allah. Nah, jadi orang Arab kafir dulu di zaman Nabi SAW, mereka punya keyakinan tauhid rububiyahnya ada, tapi tauhid rububiyahnya itu yang merusak. Mereka musyrik kepada Allah dalam tauhidul uluhiyah. Zaman sekarang la rububiyah wala asma wa sifat wala tauhidul uluhiyah. Musyrik belas. Ya. Oke. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa umat Nabi SAW pada zaman itu mereka memiliki rasa cinta kepada Allah, ngakuin Allah Tuhannya. Tetapi barometer cinta Allah itu yang tidak dipakai. Tadi kita katakan masalah perasaan dan logika kita yang bermain. Kalau perasaan dan logika kita yang bermain ketika berhadapan dengan aturan Islam, maka iblis sesungguhnya manhaj iblis yang dipakai seperti tadi. Nah, agar barometer kita pas, kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, nurut aja sama saya. Siapa aku yang dimaksud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada Muhammad, kepada umatmu, apa yang harus kusampaikan ya Allah? Bilang begini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar cinta Allah, ikuti aku. Maka barometer bertauhid dengan benar, barometer beribadah dengan benar, benarnya ibadah itu adalah mengikuti sunnah. Itu yang disebut dengan ittiba' sunnah. Ya, kita udah dapat nih rumusannya. Ittiba' sunnah. Dari kata apa? Fattabi'uni.
Dalam ayat itu sebenarnya ada kata yang sengaja dihilangkan. Kalau orang ilmu ma'ani menyebutnya ini mahdzuf, dihilangkan sebagai tanda balaghahnya Al-Quran. Al-Quran itu memiliki nilai sastra yang tinggi. Salah satu triknya adalah menghilangkan sebagian kata yang insya Allah kalau orangnya itu waras, akalnya sehat, itu langsung bisa menangkap maksudnya. Begini, fattabi'uni, maka ikuti aku. Titik, kalimat berikutnya tidak langsung yuhibbukumullah, tapi in tattabi'uni. Perhatikan, ini mahasiswa harus paham ini. Fattabi'uni kan sepertinya titik ya. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, buktikan bukti cintamu kepada Allah adalah ikuti sunnahku. Ini sebenarnya ada kalimat yang mahdhuf, ada kosong di sini. Yuhibbukumullah dan seterusnya, wayaghfir lakum. Ya, di sini ada syarat dan ini jawab namanya, jawab syarat. Paham? Ya, insyaallah anak-anak ini udah ngerti nahwu ya. Ada jumlatul syarat, ada jumlatul jawab syarat. In tattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalimat yang kosong ini artinya, jika kalian mengikutiku, maka Allah akan cinta kalian, akan balas cinta kalian, dan lebih dari itu Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, sudah sampai di sini rumusannya. Berarti kita sedang mencari tadi rumusan yuhibbuhullah wa yardah, yang dicintai dan diridai Allah itu macam mana? Inilah yang dicintai Allah dan hasilnya adalah dihapuskannya dosa karena memang diridai Allah adalah apabila kalian mengikuti Rasulullah. Jadi rumusan mengapa ibadah itu baru disebut benar kalau sesuai petunjuk sunnah Rasul dari ayat